kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang pertama yang saya hormati, yang saya muliakan, guru kita Wajir Indra atau yang akrab kita sebut Haji Galon, dan yang saya hormati para pedagang, para pandagang yang dari Cilengsi dan yang dari Bekasi, bahkan ada yang dari Jakarta, dan yang saya hormati juga pemirsa dimanapun Anda berada, khususnya jamaah Jabodetabek ataupun jamaah dari Amirat Nusantara, Persemakmuran Amirat Nusantara. Ya mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai dengan saat ini kita masih diberikan sekali banyak nikmatnya. Di antaranya adalah nikmat iman, Islam, serta nikmat hidayah, dan juga nikmat kesempatan dan kesehatan. Sehingga kita bersama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini dalam agenda Pasar Muamalah, yang alhamdulillah Pasar Muamalah Sentul tersebut sudah kita laksanakan bersama. Dan insya Allah ke depan kita akan memulai tentang kajian muamalah. Dan alhamdulillah insya Allah kajian ini akan diisi oleh guru kita Wajir Indra, atau yang sering kita sapa Haji Galon. Alhamdulillahirrahmanirrahim, beliau sudah hadir bersama-sama kita. Mari sama-sama kita doakan agar beliau selalu diberikan kesehatan, amin, selalu dimudahkan segala langkah-langkahnya dalam menegakkan ajaran agama, amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga untuk umatnya. Semoga kita yang hadir di sini dan pemirsa yang ada di rumah yang menonton kajian ini, semoga semuanya merupakan bagian dari umat Rasulullah SAW yang akan mendapatkan syafaat kelak di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, diinformasikan kepada warga sekitar ya yang mendengar, ataupun teman-teman yang ada di rumah yang sedang menonton kajian ini secara live, silakan ajak sanak saudara, teman-teman, dan siapa saja yang bisa diajak untuk menyaksikan ataupun kita menghadiri kajian ini walaupun berada di rumah ya. Karena Al-Hadis mengatakan, barang siapa yang berjalan menuju majelis ilmu, ya insya Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Nah, semoga kita semua yang berjalan menuju majelis-majelis ilmu ini, insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan bagi kita berjalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin demikian sambutan dari saya, tidak berpanjang kalam lagi. Maka dari itu mari kita dengan seksama, kita dengan serius dan fokus untuk mendengarkan apa saja nanti ilmu yang akan diberikan oleh guru kita, Guru Haji Galon atau Wajir Indra. Baik, untuk beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa la haula wa la quwwata illa billah. Puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas rahmat dan karunia-Nya kita semua bisa hadir dalam majelis ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan panjang umur untuk menikmati perjalanan hidup ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan kita semua selaku umatnya,
Semoga kita semua mendapatkan syafaat yaumil akhir olehnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Puan-puan yang saya hormati, terima kasih atas kadarnya. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk berbagi ilmu kepada puan-puan semuanya. Adapun tema yang saya angkat pada sore hari ini, pada siang hari ini adalah solusi di zaman Mulkan Jibril. Nah, kita semua tahu bahwa zaman hari ini yang kita alami hari ini, bahwa sebuah zaman yang diriwayatkan, dinubuatkan oleh Rasulullah SAW, di mana kata Rasulullah, zaman bagi umatku itu terbagi jadi 5. Nah, di zaman Mulkan Jibril ini termasuk zaman fase yang keempat, dan zaman ini akan Allah cabut, akan Allah ganti dengan zaman yang kelima, yaitu minhajin nubuwah. Perkara terjadinya kapan itu wallahu alam, cuman Rasulullah SAW telah menggambarkannya demikian. Dan bagaimana zaman Mulkan Jibril ini bisa terjadi awal mulanya, tentunya kita semua harus pahami betul agar kita tidak sesat, dimana Syekh Abdul Qadir As-Sufi menggambarkan dengan begitu detailnya bahwa terjadinya zaman Mulkan Jibril ini awal mulanya yaitu di dunia barat, yaitu terjadinya revolusi Prancis, yang dimana sekitar udah 200 tahun lebih lah dari zaman kita sekarang hidup. Dan itu menjadi sesuatu yang luar biasa, dimana yang tadinya monarki, mulkiyah kalau di zaman kita, raja-raja, diganti menjadi seorang produk sistem baru, yaitu namanya demokrasi, sehingga lahirnya sebuah republik yang tadinya kerajaan. Dan ini merembet ke dunia muslim, dimana kalau waktu dulu kan dunia barat titiknya di Prancis, sedangkan di timur adalah di Turki Utsmani. Dan Turki Utsmani sendiri tidak ada peperangan yang bisa mengalahkan mereka begitu luar biasa, tapi dengan sistem Bangkir ini bisa roboh, yaitu dengan puncaknya di tahun 1924. Nah, kita pada zaman hari ini bertepatan baru sekitar 100 tahun lah waktu Turki Utsmani itu roboh. Nah, di sini kita harus memahami betul apa yang sebenarnya terjadi sehingga bisa timbulnya Mulkan Jibril, di mana politisi-politisi itu ya hanya boneka-boneka aja sebenarnya. Yang gerakan yang di bawahnya itu, yaitu para bangkirin yang bergerak, mereka hanya tidak terlihat di muka, yang ditampilkan hanya perangkatnya saja, seperti itu. Tapi yaitu kita tidak bisa menyalahkan keadaan juga, karena kan itu emang kita yang alami sekarang. Cuman kan kita harus mengerti dulu akar permasalahannya, sehingga kita kan supaya menentukan jalan keluarnya tepat. Dan alhamdulillah saya Abdul Qadir As-Sufi telah menyampaikannya ke murid-muridnya, ke Amir Jaib dan yang lainnya, sehingga ilmu ini sampai ke kita semua, bahwa solusinya yaitu ya kita harus kembali lagi ke awal di mana Islam itu terbentuk, yaitu di sebuah kota kecil yang bernama Madinah Al-Munawwarah. Dan terwujudnya suatu tatanan kehidupan yang begitu agung itu tidak simsalabim, tentunya ada proses yang begitu panjang yang dilalui oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, yang kalau kita dengar dari riwayat-riwayatnya begitu luar biasa. Ya mungkin kita tidak ada apa-apanya lah sama beliau-beliau, cuman kan kita sebagai umatnya beliau tentunya kita harus meniti jalan kembali untuk menuju
tatanan kehidupan Madinah Al-Munawwarah. Dan solusinya itu udah dijelaskan dengan secara gamblang, yaitu dimana pada zaman kita hari ini kenapa bisa sistem riba ini begitu menggurita, karena ya kita selaku umat Islam tidak menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak aktif pada di zaman hari ini, dimana begitu lama sekali zakat yang merupakan salah satu hukum Islam itu telah lama roboh. Oleh karena itu, alhamdulillah sekarang dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala di negeri yang tercinta ini, dengan keputusan dari pengadilan Depok itu mengenai pasar muamalah yang begitu menghebohkan, sekarang kita bisa dengan rasa syukur kita bisa menegakkan zakat sesuai dengan syariat, dan itu merupakan salah satu solusi di zaman Mulkan Jabriyah ini. Tentunya dina dirham ini salah satu bagian dari bagian muamalah yang begitu luas, di mana kita dengan mengaktifkannya zakat itu bisa membawa kebahagiaan, dan itu sangat luar biasa bagi yang melakukannya, bagi yang menjalaninya, bagi yang berada di bagiannya, dan itu bisa dirasakan oleh individu-individu tentunya dengan peristiwa-peristiwa yang berbeda-beda apa yang dirasakan oleh pribadi masing-masing. Nah, yang berikutnya jalan untuk keluar dari Mulkan Jabriyah ini, setelah kita mengaktifkan kembali pasar-pasar dan zakat disebarkan, tentunya akan membawa kebahagiaan bagi para pedagang, bagi para mustahik zakat, bagi orang muzaki. Tentunya di situ nanti akan terpikirkan tentang tempat untuk pasar tersebut, karena pasar itu kan idealnya memang di lahan wakaf, dan alhamdulillah di Kampung Wakaf Sentul ini pasar wisata Sentul berdiri di atas tanah wakaf. Ini sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah ketika beliau hijrah ke Madinah, di mana beliau pertama membangun masjid, lalu membangun pasar. Dan peristiwa ketika Rasulullah mendarat di Madinah, persis apa yang kita alami hari ini, di mana ekonomi pada saat ini ya dikuasai oleh para bangkir-bangkir itu sendiri. Makanya kenapa fase ini sedang menuju ke puncak, yaitu dengan beralihnya mungkin dari uang real kertas menuju digital ini udah mulai transisi, dan itu merupakan puncak-puncaknya Mulkan Jabriyah. Tentunya kita yang sudah memahami alur ini, kita harus cari jalan keluar. Bagaimana jalan keluarnya? Terkadang kan di masyarakat itu selalu kebingungan gimana solusinya untuk menghadapi perubahan zaman ini. Dan guru-guru kami telah menyampaikannya secara detail, step-step tahapannya, di mana ya kita mulai dari diri sendiri dulu, bebaskan diri sendiri. Apabila udah berumah tangga, ya bebaskan istrinya, anak-anaknya, keluarganya, baru para sahabatnya. Dan itu kita bisa belajar dari siapa lagi kalau bukan dari Nabi Muhammad SAW. Bagaimana beliau perjalanannya, begitu istrinya begitu setia mendampinginya, itu Siti Khadijah, sampai-sampai tulang belulangnya pun beliau katakan siap untuk
dikorbankan untuk perjuangan kami Rasulullah SAW. Nah ini penting terutama bagi calon-calon kepala-kepala rumah tangga, di mana Syekh Abdul Qadir Sufi menjelaskan dalam bukunya yang judul Pasangan Kolaboratif, di mana buku itu menjelaskan tentang satu visi dan satu misi dalam perjalanan kehidupan sehingga bisa berkolaborasi saling mengisi. Nah baru dari situ mencari sahabat, karena terjadinya Madinah Munawwaroh yaitu dari pengakuan seorang sahabat Rasulullah, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq, yang merupakan kalau bahasa pemuda sekarang ya CS berat lah, CS sahabat hidup semati, sampai orang mengata apa juga pokoknya saya percaya sama antum ya Rasulullah, seperti itu, begitu luar biasa. Makanya ketika kita para keluarga kita sudah kita bebaskan, diri kita sudah kita bebaskan, terus ditemani para sahabat, dan mulailah berkumpul. Dan guru kita menjelaskan bahwa berkumpul itu tidak mesti banyak-banyak, dengan 3 orang aja bisa. Artinya yang masih tinggal di kota-kota kan bisa sering datang, sering bersilaturahmi, itu udah langkah bagus untuk mewujudkan ikatan berjamaah bersama-sama. Karena berjamaah itu merupakan solusi untuk kita keluar dari sistem ini, bukan Jabrian ini. Tentunya itu kan perlu step by step. Nanti seiringnya dengan waktu coba dirasakan apa bedanya antara sendiri dengan bareng-bareng. Pasti ada bedanya, selalu ada aja jalan keluar itu yang saya rasakan bersama teman-teman semuanya. Tentunya dengan sering kita bertemu, sering kita saling bertukar pikiran, tukar ilmu, itu akan selalu ada jalan keluar itu. Seperti itu. Makanya alhamdulillah, bersyukurlah kita pada hari ini sudah dikasih jalan untuk menjalani kehidupan ini dengan penuh rasa syukur, dan semoga kita semua yang melakukan perjalanan ini bisa merasakan kebahagiaan, baik untuk dirinya, untuk keluarganya, dan tentunya untuk masyarakat sekitarnya. Ya begitu untuk pemahaman saya mengenai jalan keluar di zaman ini, solusi di zaman ini. Tentunya mari kita sama-sama menghadirkan pasar-pasar di kota-kotanya, bangun komunitasnya, dan alhamdulillah ketika kita sekarang udah berzakat dengan ini di negeri tercinta Indonesia ini, Allah sudah berikan kemudahan yaitu berbentuk ini udah legal di Indonesia ini, jadi tidak usah khawatir lagi. Itu merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi kita selaku muslim untuk menegakkan salah satu rukun Islam, itu menegakkan zakat sesuai syariat. Demikian pemaparan dari saya. Mohon maaf segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya sesi pertanyaan. Kiranya bagi jamaah yang ingin bertanya dipersilakan, dan bagi teman-teman yang ada di rumah juga silakan bertanya. Tinggalkan pertanyaannya di komentar, nanti insya Allah akan kami sampaikan pertanyaannya. Baik, silakan dari jamaah yang ada di sini yang mau ditanyakan. Atau kalau belum ada ya saya awali dulu ya. Nah, jadi MC yang mau bertanya. Ya, yang terhormat Wazir Indra,
Eh, di situ ada macam-macam kertas dan emas dan juga perak ya. Nah, di situ kan ada uang kertas dari luar negeri, uang kertas yang punya Indonesia, rupiah, tapi ada uang rupiah yang jadul dan eh, apakah sudah kadaluarsa karena tidak diedarkan kembali dan tidak berlaku di warung-warung. Dan juga ada uang-uang dari luar negeri. Nah ini bisa dijelaskan Wajir Indra, kenapa sih sama-sama kertas kertas yang di Indonesia dan kertas yang di luar negeri itu tidak setara dan kenapa uang kertas kita rupiah yang dulu sama yang sekarang kenapa yang dulu itu tidak berlaku sedangkan sejarah tentang pemuda Ashabul Kahfi dia mendapatkan uang dia tertidur selama ratusan tahun dan selama dia tidur terbangun merasa lapar membelanjakan uang tersebut masih berlaku. Kenapa uang-uang sekarang tidak demikian ya? Ya, mungkin itu pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang sangat berat ini karena menyangkut uang-uang. Emang di sini banyak sekali nih uang-uang. Ada dolar, ada dari Zimbabwe, ada ini 1 sen orang Zimbabwe. Baik, ya untuk uang-uang di setiap negara karena kan memang yang berwenang itu untuk mengeluarkan uang ini kan bank sentral. Jadi kan negara kan hanya menguatkan karena kan memang dari sejarahnya uang kertas itu dulu kalau menurut pujangga di Jerman ada seorang namanya Dr. Paus. Beliau seorang intelektual yang sangat luar biasa pengen menguasai ilmu pengetahuan. Nah cuman beliau kolaborasi berjanji lah bersama berkongsi dengan iblis namanya Mephisto dan kata iblis itu kan diberikan nanti kamu akan diberikan apa yang kamu inginkan. Tapi sang iblis itu kan memberi petunjuk ke seorang kaisar kalau tidak salah. Kaisar itu udah bangkrutnya dalam arti udah membohongin rakyatnya karena koin emas peraknya yaitu tidak asli lagi gitu. Jadi si iblis itu nyuruh dokter pas itu suruh menghadap sang kaisar. Kenapa kaisar itu gak usah repot-repot sang kaisar, gak usah mesti kayak gitu juga, udah keluarkan aja sebuah sertifikat tapi di situ ada tanda tangan dirimu. Nanti kamu akan diberikan kekuasaan seperti itu. Ya akhirnya seorang kaisar itu nurut dan benar saja. Jadi kertas-kertas yang ada hari ini, uang-uang kertas ini adalah merupakan janji seorang bankir dulunya. Dulu kan kita pakai emas dan perak. Kita bangkit daripada repot-repot berat bawa emas, kalau mau beli itu kan bawa tentengnya susah. Udah titipin aja ke saya gitu. Nanti saya keluarkan kwitansi yang tertulis di situ kandungannya di dalamnya bahwa emasnya ada sekian di saya gitu. Ini bisa berguna kemana-mana. Ya, akhirnya berjalanlah itu, yaitu sampai hari inilah tetap seperti itu. Dan kalau dulu memang waktu kita merdeka sejarahnya memang uang kertas ini di backup sama emas.
makanya Syekh Imran Hussein kan begitu lantang bahwa negeri ini luar biasa gitu zaman Insinyur Soekarno dulu, karena kertasnya itu di backup sama emas. Kalau tidak salah kan 2 rupiah itu nilainya 10 gram. Bayangin aja kita punya 1.000 aja hari ini, udah kaya bener, luar biasa. Tapi kan perjalanannya waktu, ya namanya kan siasat para bangkir ya, nah, lebih pinter banget dia karena dia punya misi kan. Akhirnya kandungan emasnya itu dicabut, sehingga ya terjadilah seperti sekarang ini. Jadi nilainya itu udah nggak kuat lagi gitu. Dan kita dengan nilai 100.000 rupiah apabila dibawa ke Singapura pasti ditolak. Enak aja nih, pakai duit mana nih, tuker dulu ke dolar Singapura gitu. Ya, seperti itulah permainannya. Tapi kan kita nggak usah nggak usah melawan apa gimana, itu kan sudah permainan beliau-beliau. Jadi kan, dan kita juga kan masih bagiannya, karena selama kita masih warga negara ya bagian juga dari sistem bangkir hari ini gitu. Cuman kan kita ketika kita sudah mengetahui bahwa sistem hari ini adalah apa-apa yang digambarkan oleh Rasulullah, tentunya kita harus cari jalan keluar. Itu yang pentingnya, jalan keluar untuk menyelamatkan diri kita, keluarga kita, dan seterusnya, seperti itu. Karena ya sistem ini akan runtuh, ya tanda-tandanya udah banyak lah, mesti diceritain satu persatu. Jadi seperti itu. Ya artinya ya kita gak mesti ini juga melihat kertas ini, karena kita kan selama ini masih pakai, walaupun ya di kota mungkin sekarang udah nggak ada kertas, udah foto-foto aja pakai HP. Itu udah wujud terjadi. Mungkin kalau di daerah kampung-kampung ini kan masih, dan belum memakai itulah. Tapi mungkin nanti ke depannya bisa akan mungkin sama semuanya, seperti itu. Demikian mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Wajir Indra atas penjelasannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari jamaah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajir, saya Aryo, mau bertanya Wajir. Saya sempat baca waktu itu kan kayak presiden-presiden besar seperti Muammar Gaddafi, terus Mahathir Muhammad, itu kan dia mau sempat menerapkan uang kertas di masing-masing negaranya itu di backup sama emas. Namun ternyata agenda mereka itu bisa dibilang nggak kesampaian gitu, malah Gaddafi dikudeta sama Amerika, lalu Mahathir Muhammad juga akhirnya dia nggak jadi gitu, bisa dibilang rencananya itu kandas juga. Nah, gimana cara kita nih biar mungkin cara ini kan sebenarnya udah benar ya menggunakan dinar dirham ini, cuman gimana caranya biar kita itu bisa bisa dibilang berhasil lah gitu, dan adopsinya itu bisa disebar lebih luas lagi gitu, banyak yang menggunakan, nggak cuman segelintir orang tapi mungkin bisa banyak. Caranya gimana? Sedangkan yang pemerintah aja, kepala negara aja bisa di ini kan itu data gitu. Tapi kalau mungkin dari masyarakat karena itu mungkin bisa, cuman mungkin seperti apa nih langkah-langkah kita gitu ke depannya sebagai masyarakat gitu. Terima kasih. Baik, silakan Wajir. Baik, terima kasih Mas Aryo, pertanyaannya itu bagus. Ya itu kan salah satu bukti nyata bagaimana kalau seseorang di bagian sistem bangkir ini terus mencoba untuk melawannya, ya akan dihabisi, akan diselesaikan ya dengan caranya seperti apa aja, apakah dengan cara kekerasan mungkin dengan cara yang sangat halus, kan yaitu beliau-beliau yang punya kompeten seperti itu. Nah cuman kan kita bagi masyarakat
awam sipil kayak kita nih, bagaimana cara untuk melakukannya, yaitu lakukan saja yang kita mampu semampu kita. Dan di peristiwa yang masa-masa silam juga zaman Rasulullah bukan kemenangan perang yang dilihatnya bukan itu gitu, tapi ikhtiar kita dalam bentuk kita ketaatan pada Allah SWT, pada Rasulullah dan kepada ulil amri, seperti itu. Dan sistem ini ya guru-guru kita menjelaskan bahwa jangan dilawan, sistem ini jangan dilawan, biarkan saja, nggak usah dilawan. Kalau dilawan ya akan seperti Gaddafi itu, contohnya akan seperti Saddam Hussein itulah, kayak gitu. Bahkan mungkin ya di negeri kita ya akan seperti Presiden Soekarno mungkin, cuma kan caranya dengan cara yang berbeda-beda. Artinya ya itu membiarkan saja gitu. Artinya kita dengan diperbolehkannya zakat kita dengan kembali dengan dinar dan dirham di negeri itu sudah anugerah yang sangat luar biasa bagi kita, bagi umat muslim. Karena di negara tercinta ini, karena kalau di negara-negara lain nggak bisa seperti di negara kita, seperti ini. Makanya itu Allah lah yang maha kuasa. Sebetulnya kalau dengar kisah bagaimana Amir Zain waktu itu di kasus pasar muamalah, nah itu begitu luar biasa gitu. Memang kelihatannya ngasihnya itu pahit gitu, dengan ditangkapnya beliau gitu. Tapi kan Allah punya skenario lain. Makanya kata Amir Zain ini merupakan kemenangan bagi umat Islam, karena kita menangnya itu bisa berzakat dengan benar sesuai dengan syariat, itu bukan kemenangan yang lain-lain, enggak seperti itu. Jadi artinya Mas Aryo tinggal sekarang kan sering ada pasal muamalah, tinggal hadir aja rapat, nanti juga akan Allah bukakan. Ini percaya deh sama saya, karena saya mengalami itu, tentunya dengan jalan yang berbeda-beda. Itu rahasia Allah gitu. Yang penting kan kita ikhlas, kita berusaha tawakal, dan kita berusaha menjadi muslim yang taat kepada perintah Allah SWT, seperti itu. Tentunya dengan sabar, itu istiqomah. Karena terus terang di jalan ini perlunya istiqomah gitu, konsisten lah kalau bahasa ini. Nah, nanti dengan sendirinya akan Allah bukakan sendiri, karena sesuatu yang kita tahu, ibaratnya kita tahunya baru baca bismillah tapi kita langsung praktekkan, itu lebih baik daripada kita menuntut ilmu banyak-banyak tapi nggak dipraktekin gitu, seperti itu. Mungkin dari saya segitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Ngobrol-ngobrol santai, silakan, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Atau ada komentar, Mas Ril, yang mau ditanyakan dari komentar, ada nggak? Belum ada ya? Mungkin nanti pas sudah di-upload ke ini baru ada pertanyaan biasanya. Mungkin waktu untuk menontonnya belum pas, jadi nanti setelah di-upload mungkin ada beberapa pertanyaan. Dan sebenarnya semenjak di-upload, pertanyaan itu kebanyakan pertanyaan yang miring, Wazir. Pertanyaan yang ya saya pernah beberapa kali mengupload itu seperti nggak sekalian pakai onta. Terus di zaman Nabi nggak ada tuh kamera, nggak ada tuh mic seperti itu. Sebenarnya sih itu kan masalah fikih saja ya. Jadi ya tadi betul disampaikan oleh Wazir, lakukan apa yang kita tahu, maka Allah akan beritahu apa yang tidak kita tahu. Jadi dari kebijakan-kebijakan pemerintah itu bukan musuh kita, itu tidak perlu dilawan, tapi kita mengalir saja.
Ya, kita lakukan apa yang menurut kita yakini dan kita tinggalkan bila kita yakini itu adalah bukan dari kebenaran tentang ajaran kita. Seperti itu. Mungkin demikian wajar ya. Baik. Karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka mari kita tutup kajian ini dengan pembacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.